Contoh, pas datang ke pengajian teh langsung baru mulai ngaji langsung ngeluarin brosur Tupperware misalnya. Kemudian ditulis di situ, yang mau beli Tupperware edisi terbaru silakan isi absennya. Jadi dari depan sampai ke belakang itu ngisi absen yang mau beli apa? Tupperware. Jadi selama dia ngaji dia nunggu absennya udah sampai mana. Ustadz, emang nggak boleh jualan? Boleh, tapi tahu waktunya. Kapan waktunya? Setelah ngaji atau di luar tempat majelis ngajinya. Makanya kenapa di Azikro selalu ada bazar di depan. Kalau zikir akbar ada bazar. Masya Allah, tabarakallah, semua orang datang bazarnya, ya, semua orang terhidupkan keadaan ekonominya bagus. Tapi ketika zikir berhenti dulu, zikir semuanya. Yang jualan ya silakan jualan. Bunda jangan sampai jualan milih-milih lama ngaji enggak. Baru datang udah ditawarin produknya, dicobain dulu, dilihat dulu, ya kan? Beres milih, beres ngaji. Nah itu yang salah. Nah, itu yang salah. Jadi kapan? Boleh, tapi nanti ada waktunya. Selama kita ngaji, fokusnya dua. Yatluna kitaballah wa yatasunahu bainahum. Kita mengkaji kitabnya Allah dan mempelajarinya. Ahilman, kalau demikian, apa yang Allah janjikan kepada kita yang duduk di majelis ilmu itu? Ada 4. Pertama, nazalat alaihimus sakin. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan. Bunda, 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 pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Milih yang kaya tenang. Bunda, yang kita butuhkan dalam menjalani hidup ini adalah diberikan ketenangan oleh Allah. Betul apa enggak? Ahilman tahu, Bunda, semua yang datang hari ini mungkin sedang punya persoalan dalam hidupnya. Betul apa enggak? Mungkin di antara Bunda ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang gelisah, ada yang sedang punya kesulitan. Apapun itu, yang kita butuhkan saat kita sedang menghadapi kesulitan adalah ketenangan untuk menghadapi kesulitan itu. Kalau tidak tenang, solusi nggak datang. Kalau Bunda nggak tenang, rumit jadinya. Tapi kalau tenang, masalahnya berat, masalahnya besar, maka Bunda bisa menghadapinya. Maka di antara bentuk yang bisa memberikan ketenangan apa? Zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Makanya yang Bunda butuhkan apa? Tenang. Bunda di rumah punya masalah, datang ke majelis ilmu, insya Allah tenang, lupa dengan masalahnya. Balik deui, inget deui. Nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan minimal sejenak kita tenang dulu. Karena kalau tenang, Bunda akan diberikan jawaban, diberikan solusi, diberikan petunjuk oleh Allah dari setiap persoalan kita. Dan di majelis ilmu, di majelis zikir, Allah berikan ketenangan itu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang datang ke majelis ilmu, Allah akan tanamkan rahmat dalam kehidupannya. Apa itu rahmat, Ahilman? Rahmat itu kasih sayang Allah. Bunda, kalau Allah yang sudah sayang kepada kita, demi Allah tidak ada yang kita butuhkan daripada kasih sayang manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah yang sudah sayang dalam hidupnya. Bunda selama ini mengejar kasih sayang suami, Bunda selama ini mengejar kasih sayang anak,
Bunda selama ini ngejar kasih sayang atasan kita, bos kita, klien bisnis kita. Kita lupa bahwa yang menggerakkan kasih sayang semua itu siapa? Allah. Kalau Allah sudah sayang sama hambanya, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, jangankan bunda minta, langsung Allah akan cintai, sayangi hamba itu melebihi kasih sayang manusia kepada hamba itu. Dan bunda, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah, rahmat Allah. Seandainya kasih sayang seluruh ibu kepada anaknya disatukan, maka tidak akan ada yang menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh gak pernah lupa sama kita. Allah tuh cinta banget sama kita. Kadang kita yang sering lupa sama Allah. Allah gak akan zolim sama hambanya. Kita yang sering zolim sama Allah dengan berbuat dosa, maksiat, hilaf, kesalahan. Ustadz, tapi kenapa Allah menghilangkan sesuatu atau seseorang yang dicintai dalam kehidupan kita? Jangan salah, jangan lupa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah menghilangkan orang yang kita cintai, agar kita tidak bersandar kepada orang yang kita cintai itu, agar kita benar-benar bersandar kepada siapa? Mungkin ada di antara bunda yang merasa bahwa Ustadz, saya kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Bunda jangan anggap itu benci dan murkanya Allah, jangan. Itu adalah tanda Allah mencintai bunda, mencabut kebersandaran kita kepada makhluk agar bunda semakin cinta kepada siapa? Allah yang mencukupkan kita, Allah yang menutup aib-aib kita. Demi Allah bunda nih, kalau Ahilman aibnya dibuka, pasti di antara bunda nggak ada yang mau dengerin saya ceramah. Kalau aib-aib bunda juga dibuka, nggak mau kita lihat bunda. Aib semua. Kalau seandainya setiap manusia berbuat dosa, satu kali dia berbuat dosa ditandai dengan nuktoh, titik hitam dalam tubuhnya, maka niscaya tubuh kita warnanya hitam pekat saking banyaknya dosa-dosa kita. Tapi Allah menutup dosa-dosa kita. Bukankah itu rahmat Allah? Bukankah itu kasih sayang Allah? Lantas apa yang bunda banggakan dalam hidup? Ternyata kita ini hanyalah ditutupi aibnya oleh Allah karena ada rahmat Allah. Dan ingat kata Nabi SAW, lan yudkhilal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga di antara kamu sekalian karena amal yang kamu lakukan. Kok bisa Ustadz? Iya. Terus apa yang membuat seseorang itu bisa masuk surga? Illa, kata Nabi SAW, ayyataghammadani Allah birahmati, yang membuat dia masuk surga karena Allah memberikan rahmatnya dalam kehidupan kita. Jangan bangga dengan amal kita, jangan bangga dengan ibadah kita, karena kita pun juga tidak tahu apakah amal ibadah kita sudah tulus ikhlas karena Allah atau bukan. Betul nggak bunda? Yang membuat kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Makanya hidup kita itu kalau paham rahmat Allah besar, akan cukup hidupnya. Kan ada lagunya ya, yang lagi viral tuh lagunya tuh. Gimana bun? Allahul kafi Rabbunal usodanal wazadanal likulil kafanal kafi wa ni'mal alham
Coba sekali lagi lebih keras suaranya. Allahul Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulil Kafanal Kafi Wa ni'mal Alham. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupkan. Rabbunal Kafi, Tuhan kami yang maha mencukupkan. Qasadanal Kafi, maksud kami hanya Engkau Al-Kafi yang maha mencukupkan. Wajadanal Kafi, hadirnya kami, adanya kami karena Engkau Al-Kafi yang maha mencukupkan. Likulil Kafi, segala sesuatu untuk Engkau ya Allah yang maha mencukupkan. Kafanal Kafi, cukup Engkau ya Allah yang mencukupkan kami. Al-Kafi yang maha mencukupkan. Wa ni'mal Kafi, nikmat kami cukup ya Allah karena Engkau yang mencukupkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi Bunda, kalau Ahilman tanya pagi ini, tolong jawab yang kencang suaranya. Siapa yang melembutkan hati Bunda saat ini? Siapa yang meringankan Bunda datang ke tempat ini? Siapa yang meringankan langkah Bunda ke tempat ini? Siapa yang memudahkan urusan kita? Siapa yang akhirnya mengadakan kembali majelis seperti ini? Allah. Berbulan-bulan kita lockdown, berbulan-bulan kita terpisah, berbulan-bulan kita jauh. Kamis ini kita mulai lagi, kita awali lagi, kita start lagi. Yakin untuk Allah, karena Allah, dengan cara Allah. Walaupun Bunda harus agak sedikit berjaga jarak, harus menggunakan masker, harus mencuci tangan dengan sabun. Ini ikhtiar kita, dan kita percaya bahwa ikhtiar dunia jalan terus, tapi ikhtiar langit, berdoa, berzikir, bertawakal kepada Allah, itu harus tetap kita hadirkan di tengah kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Bunda, mudah-mudahan semua yang hadir disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, orang yang hadir di majlis ilmu, wa khaffathumul malaikah. Yang hadir mungkin hari ini 200, 100, 300, tapi ketahuilah, sungguh malaikat yang hadir di majlis ilmu kita jauh lebih banyak daripada manusia yang hadir di majlis ilmu itu. Bahkan mereka berdesak-desakan, mereka berhimpit-himpitan, wa khaffathumul malaikah, mencatat semua amal kebaikan. Sampai kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis ilmu di depan makhluk yang Allah cintai lain. Nama-nama Bunda ini sedang disebutkan oleh Allah nama-namanya. Maka percayalah, kalau ada di antara Bunda yang satu saat nanti ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga, maka tolong ingat pertemuan ini, tolong ingat perjumpaan ini, tolong ingat majelis ini, bahwa kita pernah berkumpul bersama, pernah bertemu bersama. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang ditakdirkan masuk surga, maka tolong ingatkan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, agar kemudian kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Itu yang menguatkan Ahilman, menguatkan Bunda Eteng, pengurus Majelis Muslimah. Kenapa masih ingin terus khidmat ke Az-Zikroh? Kita ingat dengan guru kita, Murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Illah. Beliau orang soleh, orang baik, banyak ilmu, banyak jasa, banyak kebaikan yang dihadirkan selama hidupnya kepada kita. Dan kita bersaksi bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang pernah belajar kepada beliau. Dan hari ini beliau sudah berpisah dengan kita. Jasadnya berpisah, tapi hakikatnya tidak berpisah. Beliau tahu siapa yang khidmat, beliau tahu siapa yang terus ikut memakmurkan masjidnya, majelisnya,
Dan sebagaimana janji kita bersama, dulu kita pernah bersama di dunia hilman, dulu kita pernah berkumpul di dunia hilman, dulu kita pernah bersahabat di dunia hilman. Kata Merabi, kita berjanji kita akan sama-sama lagi bertemu, bersama, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda, ini pesan dari hati yang paling dalam. Tolong Bunda, sisipkan doa untuk Merobina tercinta, untuk Gurunda tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dalam setiap doa-doa Bunda, dalam setiap amal soleh Bunda. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua kelak dipertemukan kembali dengan beliau di surganya Allah insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar ya tentang menata hati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, kenapa hati itu harus ditata dengan baik? Kenapa kita penting sekali menata hati? Pertama, hati itu indikator kebaikan diri seseorang. Jika hatinya baik, maka baik seluruhnya. Jika hatinya buruk, maka buruk seluruhnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika ia baik, jadi jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa inna fasadal jasadu kulluh. Jika buruk segumpal daging itu, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu disebut dengan hati. Hati. Bunda, kalau hati kita sakit, kalau hati kita kotor, kalau hati kita berantakan, maka seluruh urusan kita pun pasti berantakan. Betul apa enggak? Bunda hatinya enggak senang, ketika ngomong pasti akan kelihatan kalau dia sedang tidak senang, karena hatinya merasa tidak senang. Ke wajah ngaruh nggak kalau hatinya kotor? Ngaruh. Bunda nyeri hati, ngadadak nyeri cangkeng. Betul nggak? Sakit hati tiba-tiba jadi demam, meriang, panas, sakit punggung, sakit pinggang. Padahal yang sakit apa? Hati, karena ngaruh seluruhnya. Bunda lagi nggak tenang, sholat khusyuk atau tidak? Enggak. Bunda lagi nggak tenang, mikirin suami, nggak tenang nih. Kira-kira kalau hati nggak tenang mikirin suami, bawaannya suuzon atau husnuzon? Suuzon. Ada orang nawar dagangan Bunda,
Bunda lagi jualan, orang nawar ke dagangan bunda, tapi hati bunda kotor, hati bunda nggak senang. Kira-kira ketika ada yang nawar dagangan bunda, mikirnya positif atau negatif? Negatif. Si ibu mah moal meuli lah, nawar hungkul, cuman nawar doang, cuman milih-milih doang, cuman ngeliat doang. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor duluan. Betul apa enggak? Hati itu indikator kebaikan seseorang. Hatinya baik, maka baik seluruhnya. Hatinya busuk, maka busuk seluruhnya. Yang kedua, kenapa penting menata hati? Karena hati bersih itu adalah bekal untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hati bersih itu bekal untuk berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat berapa? 88 sampai 89. Ahilman, bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, yauma, yaitu ada satu hari, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, malun, harta, walad banun, dan tidak juga anak-anak, illa, kecuali man atallaha, orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Jadi ternyata bunda yang dirahmati Allah, yang akan menjadi bekal terbaik untuk seseorang agar nanti bisa berjumpa dengan Allah adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Bicara hati itu kan banyak jenisnya ya. Ada hati yang bersih, ada hati yang berpenyakit, termasuk ada hati yang kotor di situ. Yang ketiga ada hati yang mati. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Hati yang bersih, hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Hati yang bersih yang mana Ahilman? Hati yang bersih yang setiap tindak tanduk langkah kehidupannya hanya disandarkan niat hatinya untuk Allah. Bersih. Termasuk hati yang bersih itu adalah hati yang tidak ada kebencian, kedengkian, iri hati, sombong, takabur, ujub, bangga diri. Semua penyakit hati hilang, hatinya bersih. Tapi ada orang yang hatinya berpenyakit. Siapa yang hatinya berpenyakit? Dia yang punya penyakit hati. Iri, dengki, sombong, sum'ah, riya, ya, semua penyakit hati. Dan hati-hati, mohon maaf bunda, di antara penyakit yang mungkin bisa hinggap kepada kita, orang yang sering hadir di majelis ilmu, orang yang ahli ibadah, adalah penyakit hati. Penyakit hati apa Ahilman? Penyakit hati riya. Ketika amalan kita ingin dilihat sama orang lain, sum'ah, ingin didengar sama orang lain, merasa diri paling benar, mudah menjudge orang lain, mudah menghina, mudah menyakiti. Hati-hati bunda. Kita hari ini menggunakan masker, iya, tapi hakikat selain menggunakan masker untuk kesehatan, tapi sebenarnya pesan hakikatnya barangkali Allah juga sedang mengajarkan kepada kita agar lisan kita terjaga untuk tidak menggibah, untuk tidak fitnah, untuk tidak khianat, untuk tidak membicarakan orang lain, untuk tidak menjudge orang lain. Jangan sampai maskernya dipakai tapi gibah jalan terus. Makanya bunda kalau lagi begini nih, kalau pakai masker, ada teman kita yang ngajak ngagosip, malu atuh sama masker kamu gitu, ngomong batur terus gitu, ngomong orang lain terus, malu sama maskernya. Orang yang makin tinggi ilmunya, makin benar ngajinya,
maka makin baik dia menata hatinya untuk kemudian hilang penyakit-penyakit hati. Kan berkali-kali nih Ahilman suka contohin ya, Bunda Ti kalau habis ngaji, misalnya lihat ada orang yang nggak ngaji, jangan menjudge orang yang nggak ngaji atau belum ngaji itu orang yang lebih buruk dari kita, jangan. Ulah sampai misalnya begini, Bunda pulang ngaji ngobrol sama temennya, Ece, iya kita mah alhamdulillah ya, kita mah ngaji ya, insya Allah kita mah ahli surga ya, kita mah calon bidadari surga insya Allah ya. Terus Bunda teh lihat ada yang nggak ngaji, ada akhwat lain yang nggak ngaji, bahkan mungkin dia membuka auratnya misalnya. Bunda jangan bilang begini, tuh lihat ada akhwat di sana ibu-ibu nggak ngaji, mana buka aurat, dah kata aku mah dia mah ahli neraka dah. Kalau kita mah insya Allah udah ahli surga gitu ya. Nah, jangan begitu Bunda. Makin benar ilmunya, makin baik ilmunya. Buah dari ilmu itu amal. Buah dari amal itu akhlakul karimah. Buah ilmu apa? Amal. Buah dari amal apa? Akhlak. Bunda habis belajar mendapatkan ilmu, iya. Setelah belajar mendapatkan ilmu, Bunda amalkan ilmu itu. Dan benar tidaknya kita beramal tergantung bagaimana akhlak yang kita hadirkan. Bunda rajin sholat, sholatnya baik, iya. Tapi dengan tetangga nggak rukun, nggak nyapa. Setiap lewat orang kenal dengan kita, nggak buka jendela misalnya. Padahal orang pengen disapa dengan kita. Cek ya Rob, padahal kan bisa nyapa dikit, minimal klaksonin dikit gitu. Kalau yang kenal. Ya kalau bicara akhlak, masya Allah, baginda Nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata baginda Nabi untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Nanti kita akan bahas akhlak-akhlak seperti apa ya Ustadz Hilman, hati seperti apa yang agar kemudian kita bisa menunjukkan tentang bagaimana kesempurnaan akhlaknya Nabi, termasuk menata hati Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ini penting sekali. Di antara banyak evaluasi yang perlu kita evaluasi adalah hati kita. Di antara banyak yang harus kita hijrahkan dalam hidup kita adalah hati kita. Penampilan, Ustadz, saya sudah berhijrah penampilan, bagus. Ustadz, saya sudah berhijrah secara intelektual, saya rajin ngaji, bagus. Saya sudah berhijrah Ustadz secara ibadah makin rajin, bagus. Tapi gak sampai di situ. Ada yang fundamental, apa itu? Hijrah hati. Perbaiki juga hati kita. Bunda berhijab, Bunda berjilbab, tapi hijabi juga hati kita gitu loh. Apakah kita mudah menyalahkan orang atau tidak? Apakah kita mudah iri dengki sama orang atau tidak? Ini penting sekali. Kebeningan diri seseorang itu bisa kelihatan dari kejernihan pikirannya, kebersihan hatinya. Orang yang bening hatinya, bicaranya tajam, bicaranya mudah dicerna, benar, lembut, santun, tidak menyinggung kiri dan kanan. Kenapa? Karena memang hatinya bersih. Nah Ustadz Hilman, bagaimana caranya kita bisa menata hati ala Rasulullah atau belajar dari Rasulullah? Pertama, ya, tadi yang pertama dua alasan kenapa kita penting menata hati. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara kita menata hati yang benar dan yang baik. Pertama, menata hati yang baik itu adalah menata hati agar selalu terikat dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada zat lain kecuali Allah. Di hatinya tidak ada sandaran dalam hidupnya kecuali Allah. Dia beribadah,
semata-mata ibadahnya hanya untuk Allah. Dia beramal soleh, amal solehnya hanya untuk Allah. Dia bekerja, berdagang, berbisnis, melakukan aktivitas dalam hidupnya, apapun itu hanya disandarkan tujuannya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah sampai kamu mengerjakannya kecuali Allah akan terima mukhlishina lahuddin, kecuali orang-orang yang ikhlas di atas agamanya, di atas Allah Subhanahu wa taala. Bunda, catat baik-baik ya. Kalau kita beramal, kalau kita melakukan sesuatu, niatnya bukan untuk Allah, hatinya bukan disandarkan untuk Allah, maka siap-siap konsekuensinya kekecewaan. Ahilman ulangi. Kalau kita beramal, kita melakukan sesuatu, niatnya, tujuannya, sandarannya bukan karena Allah, siap-siap konsekuensinya adalah kekecewaan. Pasti itu. Bunda beramal, tapi amalnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Misalnya bunda beramal karena ingin dilihat sama orang, siap-siap kecewa. Kok bisa kecewa Ustadz? Ya, karena setiap orang akan melihat bunda dari angle yang berbeda-beda. Setiap orang akan melihat kita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut kita udah benar, kata orang belum tentu benar. Betul apa enggak? Bunda jadi istri, melayani suami, kalau niatnya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pemberian, kasih sayang dari suami, siap-siap bunda akan kecewa. Karena kadang-kadang suami setelah kita layani dengan baik, tapi kadang-kadang gak nerima apa yang sudah kita berikan. Mohon maaf, di mata suami kadang-kadang kita itu banyak kurangnya daripada banyak lebihnya. Betul apa enggak? Kelihatan dari wajahnya ini. Bunda masak. Kalau bunda masak, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari suami. Berapa banyak suami yang gak pernah muji masakan istrinya? Betul apa enggak? Sok Ustadz tanya, suami lebih sering muji makanan restoran atau masakan istrinya? Padahal makanan restoran hanya sekali-kali aja makannya. Bunda masak tiap hari, ngasih makan tiap hari, jarang dipuji. Betul apa enggak? Jadi kalau bunda masak hanya ingin mendapatkan pujian dari suami, siap-siap bunda kecewa dibuatnya. Bunda dandan, lipstik, apa, alis, bulu, mata, khatulistiwa, panjang, ingin berpenampilan paling cantik di depan suami. Mohon maaf, kalau bunda berpenampilan cantik, niat untuk dipuji oleh suami, siap-siap bunda kecewa. Karena kadang-kadang suami lebih memuji kecantikan perempuan lain daripada istrinya. Betul apa enggak? Tergantung suaminya sih. Kalau kayak Ahilman sih enggak gitu. Iya. Terus gimana Ustadz? Bunda masak, niatkan masak ini taat sama suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Enak gak enak, dipuji gak dipuji, gak ada urusan. Yang penting saya berbakti sama suami, melayani suami. Allah mencatat amal terbaik bagi bunda. Bunda berpenampilan cantik, bagus apa enggak? Bagus. Ingat kata baginda Nabi, di antara ciri perempuan yang soleha, istri yang baik apa? Siapa? Ketika dilihat oleh suaminya, menyenangkan pandangan suaminya. Niatnya untuk Allah. Kan ada 3 ya ciri istri yang baik itu. Ketika dipandang oleh suami, menyenangkan pandangan suaminya. Yang kedua, ketika dia diperintahkan oleh suami, kemudian dia taat patuh kepada suaminya selama suaminya menyuruh yang baik-baik.
dan tidak melanggar syariat Allah. Yang ketiga, ketika ditinggal oleh suaminya, dia mampu menjaga kehormatan harta daripada suaminya. Istri yang salehah, istri yang baik. Makanya kalau bunda dandan, ya pakai skincare, pakai skincare yang bagus, dandan, pakai hand body yang bagus, pakai parfum yang bagus, cantik, dandan dengan pakaian terbaik di depan suami, itu ibadah selama bunda niatnya untuk Allah dan memang itu adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, oh berarti kalau gitu mah Ustadz, kata Ustadz Hilman gak usah, jadi biasa aja depan suami tanya, jangan dandan. Bukan begitu. Silahkan dandan tapi niatnya untuk Allah, agar ketika bunda tidak mendapatkan pujian dari suami, bunda tidak akan merasa patah hati, sakit hati. Bunda misalnya biar badannya bagus kan sering ikutan senam. Senam apa? Senam zumba. Misalnya bunda tuh ikutan senam zumba. Wah, wah, ngus papaliut pokoknya mah. Ngus jungkir balik bunda tuh ikut senam zumba. Senam zumba, keringetan, capek. Ah, pokoknya mah udah, pokoknya mah kudu langsing pokoknya mah. Set. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bunda baru bilang sama suami, ayah, iya. Ayah, bunda tuh udah hampir 3 bulan pulangnya sore terus. Kata suaminya teh, oh gitu? Emang bunda teh kemana aja? Kata suaminya, emang ayah nggak tahu ya? Enggak. Bunda teh udah 3 bulan ikut senam zumba. Tuh lihat. Kata suaminya hanya mengucapkan kalimat begini, oh bunda teh senang. Kata istrinya, iya. Gimana ayah? Asa mau perubahan. Asa nggak ada perubahan. Ya Allah bunda, bunda udah jungkir balik 3 bulan keringetan, pulang sore ingin kelihatan badannya lebih baik, lebih bagus, tapi suami hanya mengucapkan kalimat 3 kata doang, asa ewe perubahan. Coba jelek nggak kira-kira bunda? Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Sakit Ustadz. Iya, punten. Kalau bunda masih merasa sakit hati dengan ucapan suami, berarti selama ini bunda beramal bukan terpaut kepada Allah. Kalau karena Allah mah sederhana tuh, tenang weh. Suami mau muji syukur, suami nggak muji juga nggak apa-apa. Bunda, iya ayah, bunda teh atuh olahraga. Emang kenapa? Sing inget bunda teh, tuh lihat kamar udah sempit aku badan bunda merenannya. Terus cek suami teh, olahraga atuh bunda teh, sehat. Tuh lihat tetangga kita, Cida, wih ini cantik Cida mah, badannya bagus Cida mah, misalnya. Jadi bunda, sok saya mau tanya, bunda kalau dibandingin sama orang lain sakit apa enggak? Sakit. Tuh lihat Cida mah bagus badannya, meni glowing wajah nate. Nari bunda meni gini amat. Bunda tuh sakit hati kan digituin teh. Bunda, kalau hatinya terikat terpaut karena Allah, maka suami mau ngomong apa juga bebas. Karena tidak ada yang penting bagi hidup saya kecuali pujian dan penilaian dari siapa? Allah. Maka menata hati yang pertama adalah pautkan hati kita semata-mata untuk siapa? Allah. Jangan sedih, jangan takut dengan kehidupan ini selama kita bersandar bergantung sama Allah. Satu kali ada kisah kan, bagaimana kisah baginda Muhammad SAW sedang bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di sebuah gua Thur ketika itu. Ketika Nabi hendak berhijrah dari Mekah ke Madinah kan,
Kemudian Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi aku mendengar ada kafir Quraisy yang berbisik, katanya ada orang di gua Thur itu. Jangan-jangan kita ketahuan, kata Abu Bakar. Jangan-jangan nanti kita ketahuan, kata Abu Bakar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, kalau sudah dua orang bersama dan bersamanya dalam kecintaan kepada Allah, maka ketahuilah yang ketiga adalah cintanya Allah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau sudah dengan Allah, kalau sudah ada Allah, apa yang kita takutkan? Berarti kalau kita masih takut, Bunda, kalau kita masih gelisah, kalau kita masih khawatir, coba tanyakan di hati kita, jangan-jangan Allah hilang di hati kita. Bunda, ada suami, tidak ada suami, yakin ada Allah. Betul apa enggak? Enggak ada yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah saat kita justru lupa dan jauh dari Allah. Suami mungkin mohon maaf, di tengah pandemi ini ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, omset bisnisnya berkurang dan segala macam. Gelisah, iya Ustadz, gimana? Gimana cara biar gak gelisah? Kembalikan kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada hambanya kecuali Allah tahu hambanya itu mampu dan sanggup untuk bisa menerima beban itu. Az-Zikra. Tidak ada murabi, Ustadz Arifin Ilham. Gelisah, aduh gimana nggak ada murabi lagi, gimana nggak udah Ustadz Arifin lagi dan segala macam. Gelisah yang berlebihan, seakan-akan kita menghilangkan Allah dalam kehidupan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yakin ada penerusnya dari murabi. Yakin ada yang menjaga zikirnya, majlisnya, taklimnya, pesantrennya, yayasannya. Hakul yakin Allah akan memilih siapa orang yang tepat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Ustadz, nanti jadi sepi, nggak ada yang datang lagi. Hakul yakin ada Allah. Kalau kita percaya, kalau kita yakin ada Allah, maka Allah akan kirimkan bala tentara bantuan terbaik yang akan menolong setiap kesulitan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Bunda biasakan ya, mulai hari ini kalau ada apapun yang hinggap dalam kehidupan kita, katakan jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami di PHK, apa jawabannya? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami bisnis omsetnya menurun, apa jawabannya? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami mau nikah lagi, jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Iya, ada Allah. Belajar sama Kayuni itu. Ya Kayuni ya, ada Allah. Kalau sudah ada Allah, maka saat suami menikah lagi, maka cinta kepada yang pertama tidak akan terkalahkan daripada cinta kepada yang kedua dan yang ketiga. Malah semakin cinta kepada yang pertama. Kenapa? Karena benar menikahnya karena Allah, tujuannya untuk dakwah dan memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Ada yang mencibir kita, menghina kita, merendahkan kita. Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Bunda Eteng, teman-teman muslimah buat kajian kali ini. Tadi pagi hujan nggak di Bogor? Hujan, aduh hujan. Kayaknya nggak ada yang datang jamaahnya, sedikit jamaahnya dan segala macam. Jangan takut, jangan khawatir. Apa jawabannya? Ada Allah. Mohon maaf ya, kalau misalnya yang datang sedikit, misal 5, 10, kajian jalan terus apa enggak? Jalan terus.
Kan kita ngaji bukan karena banyak dan sedikit jamaahnya. Betul apa enggak? Semuanya kalau sudah di hati ini terpaut hatinya karena Allah. Yang sulit jadi mudah, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Bunda sekarang punya anak, bunda didik anak bunda dengan baik, sekolahin yang baik, dengan cara yang baik. Besarnya nanti seperti apa? Jangan takut, jangan khawatir, ada Allah. Suami, ya Allah, makin kesini bunda makin punya perasaan gelisah tak menentu. Gimana caranya biar gak gelisah Ustaz? Tanamin di sini, ada Allah. Suami kita jauh, suami kita dekat, ada Allah. Maka bunda tidak akan pernah merasa khawatir dengan keadaan bunda. Dan itu juga yang Ahilman coba lakukan dalam hidup. Ada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Illa billah, kecuali semua datang dari siapa? Allah. Jadi yang pertama, hati ya ditata sesuai agar terus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menata hati ala Rasulullah SAW adalah menata hati yang selalu menjaga perasaan orang lain. Jadi tadi menata hati agar terikat sama siapa? Allah. Nah yang kedua, menata hati agar bisa menjaga perasaan orang lain. Bunda hati-hati dengan kesalahan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap kesalahan kita kepada orang lain akan diminta hisabnya jika kita belum sempat minta maaf kepada orang yang dizolimi itu. Bunda punya salah sama orang. Ternyata orang itu sakit hati dengan perbuatan kita. Selama hidup bunda belum minta maaf sama dia. Maka konsekuensinya ketika nanti hari kiamat akan ada golongan yang disebut dengan muflis. Ahilman, siapa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak punya dinar, dirham, bukan orang yang bisnisnya ada modal kemudian dia bangkrut, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala baca Qur'annya, dia membawa pahala sedekahnya, dia membawa pahala amal kebaikannya, tapi di belakang dia ada orang yang ikut bersamanya kemudian melaporkan kepada Allah, ya Rabb, terima amal ibadah sholatnya, berikan pahala atas ngajinya, baca Qur'annya. Tapi kata dia, ya Allah, dulu saat hidup dia pernah menzolimiku, saat hidup dia pernah membuat hatiku sakit, saat hidup dia pernah mengambil hakku. Maka ya Allah, aku mohon berikan pahala kebaikannya dia untuk membalas sakit hati yang pernah aku rasakan. Kalau amalnya habis gimana? Maka dosa orang yang dizolimi itu akan ditanggung oleh yang berbuat zolim kepadanya. Muflis, orang yang bangkrut. Hati-hati makanya kalau kita punya salah sama orang, bunda. Kalau kita salah sama orang dan kita belum sempat minta maaf sama orang itu. Ustadz, gimana kalau kita sudah minta maaf tapi orang itu belum maafin misalnya? Bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Berarti nggak cukup kalau gitu, gimana? Kirim sesuatu, bahagiakan dia, berikan apa yang barangkali bahagia buat dia, agar kemudian kita bisa mendapatkan maaf terbaik dari dirinya. Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna akhlaknya, hatinya menjaga perasaan orang lain. Siapa manusia yang paling lembut hatinya? Rasulullah. Siapa manusia yang paling pemaaf hatinya? Rasulullah. Siapa manusia yang paling santun, sopan dalam hidupnya? Rasulullah.
Siapa manusia yang paling pintar menjaga perasaan? Rasulullah. Siapa manusia yang paling santun kepada tetangganya? Rasulullah. Siapakah manusia yang paling bijak menentukan hukum kepada umatnya? Rasulullah. Siapakah manusia yang paling hebat ngajarnya? Siapa yang paling hebat berdakwahnya? Siapa yang paling hebat menyampaikan pesan-pesannya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia saat menjadi suami yang paling baik sama istrinya? Rasulullah. Siapakah manusia yang saat jadi ayah maka menjadi ayah yang paling teladan kepada anak-anaknya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang saat memimpin menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang teladan? Maka jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang saat berdagang, berbisnis, berusaha menjadi pebisnis yang hebat, menjadi pebisnis yang baik, yang tidak pernah menzolimi orang lain saat bisnisnya? Maka jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu bermuara dari bersihnya hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita menemukan satu keterangan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang baik. Ustadz, kenapa baginda Nabi disebut uswah hasanah? Karena semua jadi teladan, Bunda. Semua jadi teladan. Apa yang tidak jadi teladan dari diri Nabi? Tidurnya, bangun tidurnya, hidupnya, aktivitasnya, itu semua teladan yang baik. Sejak kecil jadi anak kecil yang baik. Jadi pemuda yang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, jadi pebisnis yang baik, jadi pemimpin yang baik. Itu tercermin pada sosok uswah hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf kalau ada di antara kita yang mengidolakan idola yang lain selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tolong mulai hari ini hapuskan idola itu dan jadikan idola dalam kehidupan kita adalah baginda Rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, adakah contoh-contoh yang bisa kita pelajari dari bagaimana menata hati Rasulullah SAW itu, ala Rasulullah SAW itu? Saya ingin mengutip satu hadis lah. Ini hadisnya bagus sekali. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka? Berapa golongan, Bunda? 4 golongan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Dan kita bisa belajar dari 4 golongan ini ya. Nanti apa contoh-contohnya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Siapa 4 golongan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka itu? Pertama, kata Rasulullah, golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah hayyin. Apa namanya? Hayyin. Tulis hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu adalah orang yang tenang, teduh, menenangkan, meneduhkan. Orang yang tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Keberadaannya menjadi wasilah orang mendapatkan ketenangan dari dirinya. Satu kali dikisahkan ada seorang Arab Badui yang masuk ke masjidnya Nabi, kemudian kencing di masjidnya Nabi. Mungkin pernah dengar kisah ini gitu ya. Apa yang terjadi?
ketika ada Arab Badu yang kencing di masjidnya Nabi itu, maka para sahabat sontak ingin marah kepada Arab Badu itu, ingin kemudian mencaci maki kepada Arab Badu itu. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai sahabatku, biarkan saja. Kok dibiarkan ya Rasulullah? Biarkan saja, tunggu saja sampai Arab Badui itu selesai kencingnya di letaknya, di posisinya. Setelah itu baru suruh dia keluar dan ambil air, baru kemudian bersihkan. Luar biasa. Kemudian sahabat bertanya kan, kenapa ya Rasulullah itu dibiarkan? Bisa jadi logikanya dua. Kalau dimarahi ketika Arab Badui itu kencing, maka akan berceceran ke tempat-tempat lain kan. Jadi biarkan aja dulu di satu titik. Atau yang kedua, karena bisa jadi mungkin tidak tahu Arab Badui itu dari tempat yang dia kencing itu. Tapi Nabi menyikapinya dengan tenang, ya, menenangkan, teduh, meneduhkan, sampai membuat para sahabat jangan dimarahi, jangan dicaci maki, jangan dihina. Setelah dia beres, ambil air, kemudian bersihkan tempat tadi dia kencing di situ. Ya Allah ya Rabb, tenang, menenangkan. Rasul itu sosok pribadi yang tenang, menenangkan. Di depan istrinya, baginda Nabi tidak pernah membuat istrinya gelisah. Romantisnya luar biasa. Satu kali dikisahkan baginda Nabi itu pulang larut malam. Apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam rumahnya, ketika hendak mengetuk pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi takut mengganggu tidurnya siapa? Aisyah. Maka apa yang Nabi pilih? Nabi tidak mengetuk pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, tapi kemudian Nabi memilih untuk tidur di depan pintu kamarnya. Ternyata di malam itu Aisyah pun lagi nunggu pulangnya Nabi gitu. Dan Aisyah nunggu di balik pintu kamarnya. Sampai Aisyah kemudian ketiduran di balik pintu kamarnya itu. Dan ternyata malam itu baginda Nabi tidur di depan pintu kamar, Aisyah tidur di belakang pintu kamar, dan mereka tertidur dihalangi oleh pintu kamar saking tidak mau mengganggu pasangannya. Kisah romantis mana lagi yang bisa menandingi romantisnya Rasulullah bersama istrinya? Kalau suami ibu pulang malam gimana biasanya? Ya Allah ya Rabb, tenang, menenangkan, ya. Satu kali Aisyah pernah cemburu kepada Nabi. Pernah cemburu. Ketika baginda Nabi pernah tidur, kemudian saat tertidur menyebutkan nama siapa? Khadijah. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi engkau tidur tapi nyebutin nama Khadijah. Kata Aisyah, bukankah perempuan itu sudah meninggal dan saat ini engkau sudah bersama aku yang lebih cantik daripada orang yang sudah meninggalkanmu itu? Jadi kecemburuan Aisyah kira-kira begitulah kalimatnya. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, jangan cemburu dengan keadaan itu. Karena memang Khadijah adalah orang yang pertama kali ada bersama hidupku, orang yang beriman kepadaku. Saat orang tidak membenarkan aku, maka Khadijah adalah orang yang membenarkanku. Di saat orang menjauhiku, Khadijah yang mendekatiku. Maka Khadijah ada di depanku dan bersama dengan diriku. Tapi ketahuilah bahwa engkau juga adalah orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Jadi mengobati kecemburuan Aisyah dengan menjelaskan siapa Khadijah, sekaligus memastikan kepada Aisyah bahwa Aisyah adalah istri yang Nabi juga cintai, agar Aisyah tidak berkelanjutan gelisahnya gitu. Tenang, menenangkan, lembut, melembutkan, teduh, meneduhkan. Itulah sosok bagaimana akhlak baginda Nabi dari hati yang paling dalam. Yang kedua, jadi golongan pertama tadi apa? Hayyin, orang yang tenang, menenangkan, ya, teduh, meneduhkan. Yang kedua,
orang yang akan tidak tersentuh dari api neraka adalah layyin, orang yang lemah lembut. Lemah lembut apanya Ustadz? Lemah lembut perkataannya. Ketika dia bicara, bicaranya tidak mudah menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut dalam hidupnya. Saat jadi suami, baginda Nabi adalah yang paling lembut sama istrinya. Baginda Nabi selalu punya panggilan sayang bagi istrinya. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humairah, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Kadang dipanggil dengan ya Aish, ya Aishi, yang aku sayangi, yang aku cintai. Ya Humairah, yang berpipi kemerah-merahan. Ketika manggil sahabat, ya wahai sahabat-sahabatku. Ketika baginda Nabi sedang menyampaikan pesan kepada seseorang, maka tidak pernah disebutkan siapa orangnya. Nabi menyebutkan ada seseorang agar tidak menyinggung perasaan orang itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kali baginda Nabi pernah berdakwah, berangkat ke Taif ya. Ketika sampai di Taif, bukan mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi malah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Dicaci maki, dihina, bahkan dilempari dengan batu, dan juga ada dilempari dengan kotoran. Kemudian ketika itu baginda Nabi kembali lagi ke kota Mekah. Sebelum kembali ke kota Mekah, ada satu tempat di mana baginda Nabi itu bersandar di tempat itu dan meminta kepada Allah, berbisik kepada Allah, ya Allah, sungguh berat dakwah ini, sungguh banyak tantangan dakwah ini. Kalaupun ini terjadi, barangkali karena ilmuku, imanku yang belum banyak ya Allah. Tidak menyalahkan penduduk kota Taif. Sampai kata Allah, apa yang hendak kau minta? Apa yang hendak kau minta? Maka diturunkanlah malaikat Jibril. Sampai kata Jibril, ya Muhammad, di belakangmu ada 2 gunung. Kalau seandainya engkau mau minta kepada Allah agar 2 gunung ini ditimpakan kepada penduduk kota Taif untuk membalas bagaimana sikap yang mereka berikan kepadamu, maka aku akan timpakan 2 gunung Taif, 2 gunung ini, kata malaikat Jibril. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka, sesungguhnya mereka hanya tidak tahu saja. Hanya tidak tahu saja apa yang sedang aku ingin sampaikan kepada mereka. Dan seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku hanya minta jadikan di antara penduduk kota Taif dan keturunannya kelak menjadi orang yang bisa mengikutiku. Ada orang yang menyakitinya, tapi Nabi balas dengan memaafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan, tapi mendoakan. Lembut, layyin, orang yang mampu menjaga kata-katanya. Bunda, kalau ada orang yang menyakiti bunda, bawaannya pengen apa? Bawaannya apa? Pengen ngebalas. Ustadz, gengsi atuh, maknya itu dibalas. Bunda, cara membalas yang baik adalah memaafkan dan mendoakan. Kalau ada orang yang zolim sama kita, bunda balas kejoliman lagi. Apa bedanya bunda dengan orang yang menzolimi bunda? Suami bunda selingkuh, emang gue gak bisa? Gue juga bisa. Apa bedanya kalau begitu? Gimana caranya Ustadz? Kalau bunda tahu bagaimana keadaannya, sudah komunikasi, sudah bicarakan dengan cara yang baik, maafkan dan doakan. Itu adalah cara membalas terbaik. Tapi kan susah Ustadz. Gak bisa Ustadz. Pengennya pengen ngebalas aja Ustadz. Kalau bunda ingin mendapatkan balasan dari Allah, sekarang bunda pilih. Bunda mengharapkan balasan dari Allah, tidak.
Kalau bunda mengedepankan balasan hawa nafsu karena diri bunda, berarti bunda hanya mengedepankan nikmat sesaat di dunia saja. Kan kita ini kadang-kadang puas kalau udah ngebalas orang, bener gak sih? Puas, yes udah kebalas. Tapi ingat, saat bunda ngebalas, bunda kehilangan kesempatan mendapatkan balasan terbaik dari siapa? Allah. Bunda, Allah tuh gak pernah tidur. Allah tuh gak pernah khilaf sama kita. Allah tahu catatan kita. Allah tahu yang menyakiti kita. Allah tahu yang menzolimi kita. Allah tahu siapa yang barangkali mengkhianati kita, melukai kita. Biarkan Allah yang mencatatnya. Bunda sebagai manusia, balaslah dengan kelembutan agar kemudian Allah yang memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Lain. Ya. Mulai dari sekarang, bunda kalau bicara yang lembut, bicara yang baik. Ya, bicara yang mampu membuat orang tidak merasa tersakiti. Makanya hati-hati dengan sosial media kita hari ini ya. Mudah sekali kita menulis, memposting sesuatu yang tanpa sadar bisa jadi yang kita posting itu menyakiti orang lain. Makanya ingat bunda, ada akhlak saat kita posting di sosial media, saat kita nge-share sesuatu di sosial media. Bagaimana adab akhlaknya Ahilman? Pertama, bunda cek kebenarannya, tabayun, benar atau tidak. Yang kedua, setelah bunda cek kebenarannya, bunda cek kira-kira kalau saya share ini, kalau saya posting ini bermanfaat gak bagi orang lain? Bermanfaat gak bagi kita dan orang lain? Yang ketiga nih, sudah cek kebenarannya, sudah pastikan kebermanfaatannya, tapi cek yang ketiga, kira-kira ada orang yang terzolimi enggak dengan apa yang kita posting itu? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Contoh misalnya, bunda dapat potongan video misalnya, salah satu ustadz misalnya, bilangnya A, bilangnya B, kemudian bunda belum cek nih, cek dulu benar apa enggak, utuh nggak videonya, panjang 1 jam, dipotong 1 menit, kira-kira akan ketangkap nggak maksudnya? Pasti bias kan hasilnya. Tapi ini bermanfaat Ustadz bagi orang lain tahu, oke, di share. Tapi cek bagaimana kalau perasaan si Ustadz yang dipotong videonya itu merasa terzolimi, bahkan banyak orang yang nge-share sehingga muncul fitnah kepada dirinya. Jelas kira-kira? Hati-hati bunda. Sosial media kita, jempol kita, barangkali itulah yang menghambat kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan kadang-kadang suka nggak sabar ya, kalau ada sesuatu tuh pengennya langsung diposting, pengen di-share, betul apa enggak? Tahan dulu nih, kira-kira kalau saya nge-share ini gimana? Makanya ada yang bilang begini ya, kalau bunda pernah dengar ininya siapa? Bunda tahu Haji Bolot ya? Kan menarik ya, di obrolan podcastnya itu katanya saya masih menggunakan HP jadul. Kenapa? Agar saya tidak terkontaminasi dengan sosial media, biar hidup saya tenang, hidup saya bahagia. Ternyata memang benar bunda, kadang-kadang yang bikin kita gelisah itu apa? Sosmed. Kita juga perlu sosial media distancing gitu barangkali, untuk menjaga diri kita. Kenapa Ahilman bilang begini? Karena kemarin ada 1-2 kali lah beberapa potong video kita yang kemudian juga mungkin dipotong gitu. Sedih bunda, sakit iya gitu. Makanya hati-hati, lain, lembut. Ya, apa? Lembut. Mulailah hari ini, kalau ketemu dengan orang, tebarkan senyuman. Gimana caranya? Kita senyum duluan sebelum disenyumi oleh orang lain. Ustadz ngapain senyum? Orang aja nggak senyum sama kita. Enggak dong. Makanya bunda lihat, bunda kalau taklim dengan saya senyum terus apa enggak? Senyum terus, padahal masalahnya banyak. Saya itu hari ini kalau boleh jujur bunda sakit, lagi sakit kondisinya, lagi nggak fit lah gitu. Sempat tadi subuh saya mau WhatsApp bunda Eteng, kalau saya nggak bisa ngisi kajian, tapi saya terbayang wajah bunda Eteng gitu. Di sini bunda Eteng, saya terbayang bunda Eteng, saya terbayang jamaah gitu. Ya Allah gimana gitu, karena saya tuh
menggigil bunda tapi nggak demam. Apa kira-kira itu bunda ya? Menggigil tapi nggak demam gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai keringetan. Lucunya kalau pas lagi ceramah nggak kerasa sakit. Habis ceramah baru kerasa. Apa kudu ceramah terus kali ya? Jadi kalau pas lagi begini tuh nggak kerasa bunda. Kemarin di As-Sakinah, sebelumnya di Al-Mawaddah, di alumni IPB, kemarin di Al-Mutakin, itu biasa aja. Pas di mobil baru menggigil, baru kerasa gitu. Pas ketemu bunda nggak sakit. Pas nggak ketemu bunda jadi sakit. Apa harus ketemu bunda terus gitu kali ya? Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah bunda, alhamdulillah. Mulailah lembut ya hati ini sama pasangan, sama anak, belajar menata kata ya, menata hati. Kalau suami pika sebelen misalnya gitu ya. Kalau suami itu menjengkelkan kita, ya pilihlah kata-kata yang baik. Ingat ya bunda, maksudnya baik, tapi kata-katanya nggak baik, jadi nggak baik ujungnya. Maksudnya apa? Baik, tapi kata-katanya nggak baik, jadi nggak baik ujungnya. Contoh misalnya, bunda nyuruh anak bunda belajar, tapi kata-katanya nggak baik, pasti nggak baik. Nah, kamu itu main terus, mau jadi preman Bogor. Nyuruh apa? Nyuruh belajar, tapi bahasanya nggak bagus, itu nggak akan jadi kebaikan. Main game terus kamu teh kerjaannya dasar nggak punya otak, nggak punya otak, berarti nggak punya otak. Dasar anak monyet, berarti mamahnya monyet. Sok pelan, tenang, cari kata-kata yang bagus. Nah, kamu itu atuh belajar, ya, main terus. Kenapa? Kan kamu teh mau jadi presiden. Masa presiden main terus? Gitu, misalnya. Gitu. Bunda, kata yang buruk diucapin dengan lembut, itu jadi lembut bunda. Contoh, monyet. Tapi lembut, kalimatnya apa? Monyet ya. Tapi kalau monyet itu beda. Ya, sok. Jambu monyet. Jambu monyet. Nah, beda apa enggak? Jadi ternyata nada bicara kita juga mengucapkan kata-kata itu berpengaruh bunda, sangat berpengaruh. Bunda nyuruh suami sholat, suami itu lagi nonton bola, datang azan, ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda datang, ngomong sama suami, Pak, ada yang itu adan, kedengar adan nggak? Kiawe suami teh, Bapak dengerin azan nggak Pak? Bapak torek Pak, Pak, Pak dengerin adan nggak Pak? Azan Pak, sholat, baru matiin TV-nya. Bapak teh sing sadar, Bapak teh kalau mama lihat sebentar lagi meninggal. Ya Allah, bunda, coba bunda bayangin eta. Tujuannya bagus nggak kira-kira? Bagus. Nyuruh apa? Nyuruh sholat, tapi caranya begitu, baik apa enggak? Jadi nggak baik. Apa jawaban suami? Mama hayang maut, ayeuna keneh, cek ibu nanti. Coba diganti kalimatnya. Kalau suami lagi nonton TV, azan berkumandang, bunda datang, bunda pakai mukena, deketin suaminya, diusap-usap. Naon nih, diusap-usap palanya, apa diusap-usap kakinya, dipijit-pijit. Ayah, mama udah siap loh pakai mukena, udah azan, yuk sholat. Apa kata suami kita? Mama welah sholat duluan, kan gitu. Kan biasa kayak gitu kan. Bunda jangan menyerah, ulah. Ayah mama ini gak mau diajak ke mama sholat teh. Ayah pengen disolatin sama mama. Ulah gitu atuh. Bunda jangan kemudian jadi nyerah, jangan udah mama aja duluan. Oh gitu, jangan. Ayah, mama tuh pengen banget sholatnya jamaah sama ayah, biar dapat 27 derajat.
Syukur-syukur mah ayah teh ke masjid kan begitu. Sok atuh ayah, yuk sholat yuk. Ayah tahu nggak? Mama itu kalau sholat berjamaah diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Kata suami, cius. Bunda puji suami. Ayah tahu nggak? Mama teh kalau denger ayah baca Al-Quran, sok tiba-tiba meneteskan air mata. Kunaon? Kan ayah balelol baca Quran lagi. Jadi sok sedih. Ternyata masih ada yang belum bisa baca Quran. Sok sedih tuh. Walaupun suami bunda baca Qurannya belum benar, belum bagus, bunda kudu hormati suami bunda. Insya Allah suami teh, oh gitu ayah, ya udah tuh dimatiin aja TV-nya, ambil wudhu, sholat jamaah sama kita. Ingat maksud bagus, tapi cara ngomongnya salah, bisa salah. Betul apa enggak? Makanya kudu jaga kata-kata kita. Lain berkata-kata yang lembut, jadilah orang yang lembut. Yang ketiga, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah qarib. Apa? Qarib, golongan orang yang qarib. Apa itu qarib? Qarib itu adalah orang yang mudah dekat dengan orang lain, mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri, mendekatkan diri dengan orang lain. Jadi orang dekat dengan dia senang bawaannya. Kenapa? Karena dia memberikan keselamatan, karena dia membawa ketenangan. Kalaupun jaraknya jauh, maka seakan-akan dekat. Dengan apa? Doa, ada sosial media, ada telepon, ada handphone gitu. Dekat, tanya kabar, senang nanya kabar, senang ngirim hadiah, kan begitu. Jadi bawaannya tuh bikin kangen gitu. Ada nggak orang yang kangen gitu, pengen dekat sama dia, pengen ketemu sama dia? Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi ada nggak yang sebaliknya? Iraha sih mautna, iraha sih nggak adanya, ini ada dia terus dan segala macam. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada orang yang saat dia ada bukan mendekatkan tapi pengen menjauhkan. Tapi orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang saat dengan dia dekat sekali kehidupannya gitu. Bawaannya pengen deket terus, nggak mau jauh. Nah, orang begini orang yang luar biasa. Hadirnya membawa manfaat, hadirnya membawa maslahat, hadirnya membawa kebaikan. Kenapa? Qarib, karena orang ini mampu menjadi orang yang sangat dekat. Sampai yang keempat, orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Apa yang keempat? Sahlin, sahal, ya, orang yang memudahkan urusan orang lain. Dia nggak bikin ribet orang. Kalau bisa mudah, dimudahkan sama dirinya. Hadirnya membawa kebaikan karena dia mudahin orang, sering bantu orang, sering memberi sama orang, dikangenin sama orang, dirindukan sama orang. Saat dia bertetangga, dia menjadi tetangga yang baik karena memberikan kemudahan sama orang. Dia nggak mau bikin ribet orang. Kenapa? Karena orang ini adalah sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Hati-hati ya. Sekarang ada istilah begini, kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah, kan suka ada bahasa begitu tuh. Nggak boleh. Kalau bunda, kalau kita ingin masuk kategori golongan yang tidak akan tersentuh api neraka, maka mudahkan urusan orang lain. Bunda kalau bisa bantu, bantu orang lain. Kalau bunda bisa memberikan pertolongan sama orang lain, kasih tolong orang lain. Kalau nggak bisa juga Ustadz, doakan. Sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Cek evaluasi, kira-kira kehadiran kita saat ini lebih banyak membawa masalah atau solusi bagi orang lain. Ternyata kalau kehadiran kita masih jadi masalah bagi orang, jadi problem bagi orang, maka evaluasi dari mulai sekarang agar kita menjadi golongan yang tidak tersentuh api neraka. Ada berapa golongan tadi? Ada berapa golongan? Satu apa?
hayyin. Apa itu hayyin? Orang yang tenang dan menenangkan. Yang kedua, layyin. Apa itu layyin? Orang yang lemah lembut, perkataannya, perbuatannya, perilakunya, akhlaknya. Yang ketiga, qarib. Apa itu qarib? Orang yang dekat, orang yang mendekatkan, orang yang mudah beradaptasi dengan orang lain. Yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Dan baginda Muhammad SAW masuk golongan empat ini. Beliau adalah orang yang hayyin, tenang, menenangkan. Baginda Muhammad adalah orang yang layyin, bicaranya lembut dan melembutkan. Beliau adalah orang yang qarib, orang yang dekat dan mendekatkan. Beliau adalah orang yang sahlin, orang yang sedang senang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar menata hati ala Rasulullah. Menata hati yang pertama, mengikatkan hati kita dengan siapa? Allah. Dan yang kedua, menata hati dengan menjaga perasaan orang lain dengan empat golongan tadi: hayyin, layyin, qarib, sahlin. Mudah-mudahan bermanfaat.